Episode kali ini diawali dengan dua praktisi dari Istana Roh Api yang berhasil bertahan dari serangan kuat King Subaitian. Mereka berdua kemudian menggunakan sebuah bendera untuk memanggil binatang roh yang cukup kuat. Di saat yang sama, Pak Tuaji meminta Subaitian untuk menghentikan pengibaran bendera karena diketahui dua binatang roh yang dikeluarkan cukup sulit untuk ditaklukkan. Akan tetapi Subaitian malah meminta Pak Tuaji untuk tidak khawatir karena dia memang sudah menunggu kemunculan dari bendera binatang roh. Pada beberapa gerakan pertama, Subaitian berhasil dengan mudah mengalahkan dua binatang roh yang dikendalikan oleh dua praktisi Istana Roh Api. Tapi dua praktisi ini tidak menyerah begitu saja, di mana mereka kembali mengibarkan bendera untuk membuat dua binatang roh semakin kuat. Untuk mengantisipasi serangan dua binatang roh, Subaitian langsung mengeluarkan 3 jenis api spiritual yang dia miliki. Tentu saja momen ini membuat Pak Tuaji dan Yoyu kaget, di mana mereka tidak menyangka anak muda seperti Subaitian ternyata punya 3 jenis api spiritual. Dengan 3 api spiritual, Subaitian berhasil menghilangkan formasi yang dibuat oleh bendera, sekaligus berhasil menaklukkan dua binatang roh harimau dan singa di hadapannya. Terlihat dua binatang roh langsung jinak di tangan Subaitian serta menganggap Subaitian sebagai tuan mereka. Karena dua binatang roh sudah jinak, maka Bang MC langsung meminta mereka berdua untuk menghabisi dua praktisi Istana Roh Api. Setelah itu Bang MC juga mengambil bendera yang dimiliki oleh dua praktisi tersebut. Ketika situasi dirasa cukup aman, mereka semua kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Tiansui. Setelah mereka semua berada di tengah jalan, Yoyu memberanikan diri untuk meminta embun kristal giok kepada Subaitian. Yoyu bersedia membayar dengan harga tinggi asalkan Subaitian mau menjual embun kristal tersebut. Tanpa keraguan, Subaitian langsung memberikan embun kristal kepada Yoyu. Lagi pula hari ini Subaitian cukup banyak mendapatkan embun kristal, jadi tidak rugi jika hanya memberikan satu kepada Yoyu. Sebagai rasa terima kasih karena Subaitian mau memberikan embun kristal, Yoyu lekas memberi Bang MC beberapa bahan obat yang terbilang cukup berharga. Yoyu juga sangat berterima kasih karena Subaitian sudah berbaik hati dan akan membalas kebaikan ini di masa depan. Sementara itu Nona Melujo tampak tertunduk karena dia juga menginginkan embun kristal yang didapatkan oleh Subaitian. Subaitian pun langsung memberikan embun kristal kepada Nona Melujo sebagai rasa terima kasih karena dia sudah menemani King Subaitian selama berada di perjalanan. Terlihat Nona Melujo langsung memberikan ciuman manja kepada Subaitian sebagai rasa terima kasih karena sudah memberinya embun kristal. Tampak di sini Subaitian cukup kaget dengan ciuman yang diberikan oleh Nona Melujo tersebut. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan kembali melakukan latihan di tengah jalan. Subaitian juga berhasil menaikkan kekuatan spiritualnya yang digadang-gadang saat ini sudah bisa mengalahkan praktisi ranah Martial King bintang 3. Di saat yang sama, Nona Melujo dan Yoyu juga sedang berlatih serta berhasil menaikkan ranah mereka berdua. Terlihat Yoyu sangat bahagia karena dia berhasil menerobos ke ranah Martial King. Pak Tuaji sendiri tidak heran karena menurutnya khasiat dari embun kristal memang setara dengan kemampuan dari pil surgawi. Jadi wajar saja Yoyu bisa menembus ranah Martial King setelah menyempurnakan embun kristal. Karena Nona Melujo dan Yoyu sudah selesai menyempurnakan embun kristal, maka Subaitian segera mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan.
Ketika berada di tengah jalan, Subetian menghentikan langkah karena dia mendengar adanya suara pertarungan. Dia pun segera mengajak mereka semua untuk melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi. Setelah sampai di lokasi, mereka akhirnya mengetahui kalau ada 3 praktisi dari Istana Roh Api yang sedang melakukan pertarungan melawan ular naga es. Karena merasa penasaran, Subetian lekas bertanya identitas Istana Roh Api kepada Pak Tuaji. Pak Tuaji pun menjelaskan Istana Roh Api dikenal sebagai kekuatan terkuat yang ada di Kekaisaran Xingluo. Mereka juga menyebabkan banyak masalah dan diketahui ingin menjatuhkan kekuatan Kekaisaran Xingluo. Subetian pun kembali bertanya kenapa Kekaisaran Xingluo tidak memberantas Istana Roh Api jika mereka selama ini selalu membuat masalah. Ternyata menurut Pak Tuaji, Istana Roh Api sudah berkoalisi dengan iblis yang membuat kekuatan mereka semakin kuat. Selama bertahun-tahun keluarga Kekaisaran Xingluo sudah menggunakan berbagai cara untuk melakukan pemberantasan, akan tetapi Kekaisaran Xingluo selalu mengalami kegagalan. Mengetahui Istana Roh Api berkoalisi dengan iblis sontak membuat Subetian kesal. Di satu sisi Pak Tuaji meminta mereka untuk segera pergi karena terlalu berbahaya jika berada dekat dengan orang-orang Istana Roh Api. Akan tetapi Subetian menolak karena dia cukup tertarik dengan ular naga es yang sedang dihadapi oleh 3 praktisi Istana Roh Api. Meskipun Pak Tuaji menyarankan untuk pergi, tapi Subetian meminta mereka semua untuk menunggu di tempat ini karena dia sendiri yang akan menghadapi 3 praktisi dari Istana Roh Api. Pada saat menyerang ular naga es, 3 praktisi Istana Roh Api merencanakan sesuatu untuk melakukan pembantaian di kota kecil. Bahkan mereka punya rencana untuk menghabisi 3 kota kecil sekaligus. Sontak rencana ini membuat King Subetian sangat kesal. Dia pun meminta bantuan kepada Ling Er untuk mengendalikan ular naga es guna menghabisi 3 praktisi Istana Roh Api di hadapan mereka. Setelah ular naga es dirasuki oleh Ling Er, tampak kekuatannya menjadi semakin kuat. Di saat itu pula King Subetian langsung menghampiri salah seorang praktisi Istana Roh Api untuk melakukan pembantaian. Kedatangan Subetian ini tentu saja membuat 2 praktisi Istana Roh Api yang lain kaget. Kagetnya mereka berdua ini juga sekaligus menutup episode 99 ya guys. Episode kali ini dimulai dengan terkejutnya 2 orang praktisi Istana Roh Api melihat kedatangan Subetian. Mereka berdua juga langsung menggunakan sebuah formasi untuk menekan ular naga es yang sudah dirasuki oleh Ling Er sebelumnya. Setelah berhasil menekan ular naga es, 2 orang praktisi Istana Roh Api berniat membantai Subetian yang sudah membunuh rekan mereka. Akan tetapi niatan tersebut gagal karena King Subetian bergerak cepat untuk melakukan serangan terlebih dahulu. Pada akhirnya King Subetian berhasil membunuh 1 praktisi Istana Roh Api dengan begitu mudah. Melihat 1 orang rekannya mati sontak membuat 1 praktisi Istana Roh yang lain ketakutan dan berencana melarikan diri. Akan tetapi dengan cepat King Subetian mencegat praktisi ini agar dia tidak bisa kabur. Praktisi Istana Roh Api memberikan ancaman dengan berkata jika Subetian berani berurusan dengan Istana Roh Api, maka Subetian akan mendapatkan masalah besar. Akan tetapi King Subetian sama sekali nggak takut karena baginya setiap orang yang sudah bersekongkol dengan iblis maka mereka semua harus dibunuh. Mau tidak mau praktisi Istana Roh Api harus menggunakan kekuatannya untuk melawan King Subetian. Bahkan ketika dia sudah dalam keadaan terpojok, praktisi ini melepaskan formasi yang mengikat ular naga es dengan harapan ular tersebut akan menyerang King Subetian. Benar saja, ular naga es yang sudah tidak dirasuki oleh Ling Er langsung melakukan serangan kepada King Subetian.
Mau tidak mau Bang MC harus menggunakan sebuah formasi pedang untuk menekan sekaligus membunuh ular tersebut. Keberhasilan Subei Tian membunuh ular naga es sontak membuat Pak Tua Ji, Yoyu, dan Nona Melujo merasa senang. Sementara di saat yang sama praktisi Istana Roh Api semakin ketakutan setelah menyaksikan langsung kekuatan King Subei Tian. Kematian ular naga es tentu saja menyisakan sebuah inti monster. Dengan cepat Subei Tian langsung mengambil inti monster dari ular naga es tersebut. Bang MC juga tampak langsung turun dan bersiap untuk membunuh praktisi Istana Roh Api. Terlihat praktisi tersebut memohon ampunan kepada Subei Tian dan bersedia memberikan informasi apapun jika Subei Tian tidak membunuhnya hari ini. Karena King Subei Tian tidak mengetahui keberadaan dari Tian Sui, jadi dia bertanya kepada praktisi Istana Roh Api di manakah keberadaan Tian Sui pada saat ini. Sambil ketakutan praktisi tersebut menjawab kalau Tian Sui berada di kolam langit yang berada di puncak gunung. Setelah memberikan informasi kepada Subei Tian, praktisi Istana Roh Api tampak ingin kabur, akan tetapi Subei Tian langsung menyerang praktisi tersebut hingga membuatnya tewas di tempat. Kesadisan King Subei Tian ini sebagai bentuk balasan dendam karena Istana Roh Api sudah banyak membunuh rakyat yang tidak bersalah. Kematian dari beberapa orang praktisi Istana Roh Api juga membuat Pak Tua Ji sedikit khawatir kalau nanti Subei Tian akan mendapatkan masalah di lain waktu. Akan tetapi King Subei Tian masih begitu santuy dan bahkan akan meladeni semua orang dari Istana Roh Api jika mereka semua mencari Subei Tian. Di saat yang sama Subei Tian juga berkata kalau puncak gunung sangatlah berbahaya, jadi dia dan Pak Tua Ji harus berpisah di tempat ini. Pak Tua Ji pun bisa memaklumi perkataan Subei Tian. Dia juga mengundang Subei Tian untuk mengunjungi Kekaisaran Xingluo jika memang nanti Subei Tian memiliki waktu luang. Pak Tua Ji juga berjanji akan menjadi tuan rumah yang baik jika memang Subei Tian nanti pergi ke tempat tinggalnya. Setelah King Subei Tian dan Nona Melujo melanjutkan perjalanan, Yoyu mulai bertanya-tanya siapakah identitas Subei Tian sebenarnya. Dia begitu heran dengan umur Subei Tian yang masih begitu muda tapi sudah mempunyai kekuatan yang di luar nurul. Pak Tua Ji sendiri menganggap Subei Tian adalah seorang jenius yang sangat berbakat, dan yang paling membuat Pak Tua Ji geleng-geleng kepala adalah Subei Tian sama sekali nggak takut dengan Istana Roh Api yang dikenal kejam. Beberapa saat kemudian, King Subei Tian dan Nona Melujo sudah sampai di depan kolam langit. Tepat di tengah kolam langit ada sebuah bunga teratai yang menjadi tempat tinggal bagi Tian Sui. Karena Tian Sui sudah mereka temukan, maka Nona Melujo bertanya apakah Subei Tian yakin bisa menaklukkan Tian Sui yang dikenal cukup kuat. Dengan penuh percaya diri Subei Tian meminta Nona Melujo untuk menunggunya di sini, sementara dia akan berusaha menaklukkan Tian Sui. Tapi tiba-tiba saja Subei Tian melihat kedatangan seseorang yang membuatnya segera menarik Nona Melujo untuk bersembunyi terlebih dahulu. Ternyata Nona Melujo mengenal orang tersebut yang merupakan seorang praktisi sapi kejam yang berada di daftar peringkat keempat Raja Perang Kekaisaran Xingluo. Diketahui praktisi sapi ini sangatlah kejam dan selalu membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Praktisi sapi juga datang ke kolam langit karena memang mengincar Tian Sui yang dicari oleh banyak orang. Kedatangan praktisi sapi juga membuat Tian Sui terbangun dari tidur. Di saat yang sama praktisi sapi berencana menaklukkan dan menyempurnakan Tian Sui agar kultivasinya berkembang semakin tinggi. Melihat kedatangan praktisi sapi tentu saja membuat Tian Sui langsung melakukan serangan demi serangan. Akan tetapi praktisi sapi masih bisa menahan serangan tersebut dan berkata dia sepenuhnya akan menaklukkan Tian Sui di tempat ini.
Praktisi sapi juga langsung mengeluarkan sebuah artefak yang membuat Tian Sui tidak bisa kabur. Selain itu dia juga menggunakan formasi bendera untuk sepenuhnya membuat Tian Sui tidak berdaya. Sementara itu di saat yang sama Su Beitian dan Nona Mei Lujo masih mengawasi situasi dan memasang siasat kapan mereka akan bergerak. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan King Su Beitian dan Nona Mei Lujo yang sedang memantau situasi karena praktisi sapi iblis sedang berusaha menaklukkan Tian Sui. Dengan sebuah artefak dan formasi bendera, sapi iblis berhasil menekan Tian Sui hingga tidak bisa bergerak. Pertarungan sengit yang sedang terjadi membuat Nona Mei Lujo penasaran apakah sapi iblis berhasil atau tidak menaklukkan Tian Sui. Akan tetapi Su Beitian berkata dia tidak yakin Tian Sui bisa ditaklukkan dengan mudah. Hanya dengan kemampuan dari sapi iblis saja tidak akan bisa menaklukkan Tian Sui yang mempunyai kekuatan luar biasa, ucap Su Beitian. Benar saja formasi bendera yang dikeluarkan oleh sapi iblis masih belum mampu untuk mengalahkan Tian Sui. Sapi iblis kelihatan sangat kesal dan kembali mengeluarkan dua macam api surgawi untuk memperkuat rantai yang mengikat Tian Sui. Pengeluaran dua api surgawi sontak membuat King Su Beitian kaget. Dia tidak menyangka ternyata sapi iblis punya kartu truf lain untuk menaklukkan Tian Sui yang sedang dalam keadaan terluka. Bahkan terlihat di sini sapi iblis mengeluarkan sebuah formasi pedang untuk menambah tekanan kepada Tian Sui. King Su Beitian yang melihat hal ini membenarkan kalau formasi pedang yang digunakan oleh sapi iblis merupakan formasi pedang langit. Meskipun begitu, formasi pedang tersebut masih berada di level yang rendah dan memiliki tanda jiwa di dalam formasinya. 陆少，那是丙天剑吗？还残留一道灵魂印记。 天水快要被那厉天牛收服了。 Penekanan yang dilakukan oleh sapi iblis tampak berhasil menekan Tian Sui. Akan tetapi King Su Beitian punya pendapat berbeda di mana menurutnya menaklukkan Tian Sui tidaklah semudah itu. Dan benar saja, sesuai perkataan Su Beitian, terlihat Tian Sui mampu menghancurkan artefak yang digunakan oleh sapi iblis untuk menekannya. Meskipun begitu, Tian Sui tampak dalam keadaan kelelahan karena dia terlalu banyak mengeluarkan kekuatan spiritual untuk menghancurkan artefak milik sapi iblis. Kesempatan ini pun langsung digunakan oleh sapi iblis untuk mendekat ke arah Tian Sui. Dengan cepat Bang MC Su Beitian juga menggunakan topeng untuk menghentikan langkah dari sapi iblis. Kemunculan King Su Beitian membuat sapi iblis kesal karena sedari tadi Su Beitian hanya menunggu momen yang tepat ketika Tian Sui sudah kelelahan. Tapi Su Beitian berkata kalau dia hanya memberikan waktu kepada sapi iblis untuk menaklukkan Tian Sui, tapi sapi iblis malah tidak mampu memanfaatkan waktu tersebut. Sontak momen ini membuat sapi iblis tertawa terbahak-bahak. Sambil mengangkat tongkat miliknya, sapi iblis berniat melakukan serangan kepada Su Beitian yang berbicara omong kosong di hadapannya. Dengan bantuan kekuatan Ling Er, Su Beitian lekas menggunakan mode tempur untuk melawan sapi iblis. Keberhasilan Su Beitian menahan serangan pertama dari sapi iblis juga membuat sapi iblis memberikan pujian kepada King Su Beitian. Di satu sisi dia juga merasa senang karena jika mengalahkan orang kuat seperti Su Beitian, maka kepuasannya akan semakin terasa. Sapi iblis langsung menggunakan tebasan sapi darah untuk melakukan serangan kepada King Su Beitian. Akan tetapi serangan sapi darah tersebut tidak berarti apapun bagi King Su Beitian yang berhasil dengan mudah menghindari dan melakukan serangan balik kepada sapi iblis.
Dengan menggunakan serangan pedang api dan es, King Subetian benar-benar membuat sapi iblis berada di dalam tekanan. Mau tidak mau, sapi iblis pada akhirnya mengeluarkan sebuah jimat untuk kabur dari hadapan Bang MC kita. Di lain waktu aku akan melakukan pembalasan dendam kepadamu, ucap sapi iblis sembari pergi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah sapi iblis pergi, Subetian kemudian turun untuk melihat langsung keadaan Tianshui. Nona Melujo juga tampak turun dan berkata kalau keadaan Tianshui pada saat ini sedang terluka setelah dia digempur habis-habisan oleh sapi iblis. King Subetian kemudian melepaskan segel rantai yang mengikat Tianshui dan mengambil 2 api surgawi milik sapi iblis. Di saat yang sama Tianshui tampak begitu senang karena dia sudah terbebas dari rantai yang membelenggunya. Ketika Subetian hendak mendekat, tiba-tiba saja Tianshui kembali bersifat agresif dan melakukan serangan kepada King Subetian. Beruntung Subetian berhasil menghindari serangan yang dibuat oleh Tianshui. Bang MC juga tampak mengeluarkan 5 jenis api surgawi untuk bisa menaklukkan Tianshui. Di saat yang sama Tianshui masuk ke dalam lautan kesadaran King Subetian. Tentu saja di lautan kesadaran Subetian sudah ada Ling Er yang menunggu kedatangan dari Tianshui. Ling Er juga langsung menggunakan kekuatannya untuk mengikat Tianshui agar tidak bisa melarikan diri. Setelah Tianshui tidak bisa bergerak, King Subetian lekas memasukkan 5 api surgawi ke dalam tubuhnya lagi untuk membelenggu Tianshui di dalam lautan kesadarannya. Meskipun sudah mendapatkan bantuan dari Ling Er dan 5 api surgawi, terlihat Tianshui masih terlalu kuat untuk dikendalikan. Seketika tubuh King Subetian langsung membeku setelah mendapatkan serangan di dalam lautan kesadarannya. Membekunya King Subetian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini masih dimulai dengan King Subetian yang membeku setelah terkena kekuatan dari Tianshui. Untuk menghentikan serangan Tianshui, Subetian harus masuk ke dalam lautan kesadarannya dan berjibaku mengalahkan Tianshui untuk membuat tubuh fisiknya pulih kembali. Setelah beberapa serangan, Subetian menyadari kalau kekuatan Tianshui benar-benar luar biasa. Jika memaksakan untuk memiliki Tianshui, maka tubuh King Subetian bisa rusak parah. Sedari itulah Subetian menggunakan 5 api surgawi untuk membuat sebuah formasi guna membuat Tianshui tunduk kepadanya. Benar saja kemampuan 5 api surgawi berhasil menaklukkan Tianshui sekaligus membuat tubuh fisik Subetian kembali normal. King Subetian juga langsung meminta Nona Melujo untuk menjaga tempat ini karena selama beberapa hari Bang MC akan berlatih untuk menaikkan ranahnya. Setelah berlatih selama beberapa hari, pada akhirnya Subetian berhasil menaikkan ranahnya. Bang MC pun langsung mendapatkan ucapan selamat dari Nona Melujo yang sudah menjaga tempat ini selama Subetian sedang berlatih. Karena misi mereka di tempat ini sudah selesai, maka Subetian segera mengajak Nona Melujo untuk pergi ke Gunung Leize guna mencari api langit. Sementara itu di sebuah jalan menuju Gunung Leize, terlihat rombongan orang asing yang hendak melintas karena mereka harus mengantarkan barang pelelangan. Ketua tim dari kelompok ini merupakan seorang wanita bernama Wen Yao. Wen Yao memaksa anak buahnya untuk tetap melintas karena rute Gunung Leize merupakan jalan tercepat untuk sampai di tempat pelelangan. Akan tetapi anak buah dari Wen Yao menolak karena rute yang akan mereka lewati sangat berbahaya. 若无法及时交货，可若贸然前行，有人进去了。
Tiba-tiba saja kereta kuda yang ditumpangi oleh Sube Tian melintas di hadapan mereka semua. Sontak hal ini membuat Wen Yao langsung mengejar Sube Tian untuk menanyakan apakah mereka bisa berjalan bersama agar lebih aman dari gangguan siluman ular yang menguasai hutan. Terlihat King Sube Tian menyetujui jika memang Wen Yao ingin berjalan bersama-sama melewati hutan. Keputusan Sube Tian tentu saja dipertanyakan oleh Nona Melujo yang bertanya-tanya kenapa Sube Tian mau berjalan bersama dengan orang asing. Sube Tian pun berkata lebih baik mereka berjalan bersama-sama untuk saat ini. Lagi pula Bang MC mempunyai firasat kalau mereka akan menemukan benda berharga di dalam hutan, yaitu rumput transformasi yang cukup langka. 结伴而行也好，若化形难度极大。原来如此。 Sementara itu anak buah dari Wen Yao mempertanyakan apakah mereka bisa mempercayai Sube Tian dan Nona Melujo dikarenakan mereka berdua masih sangat muda. Wen Yao pun berkata kalau mereka tidak punya pilihan lain lagi sekarang. Sedari itulah dia mempercayai Sube Tian untuk berjalan bersama-sama melewati hutan. Ketika hari sudah malam, Sube Tian mengajak Wen Yao untuk beristirahat di tengah hutan dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Tentu saja ajakan ini membuat Wen Yao merasa aneh karena kondisi hutan sangat berbahaya jika mereka tidak melanjutkan perjalanan malam ini. Jangan khawatir jika siluman ular itu berbuat ulah, maka aku sendiri yang akan membunuhnya, ucap Sube Tian kepada Wen Yao. Kepercayaan diri Sube Tian ini membuat anak buah dari Wen Yao merasa kesal. Mereka menganggap Sube Tian hanya berbicara omong kosong semata. Nona Melujo pun angkat bicara di mana menurutnya kelompok dari Wen Yao boleh saja pergi duluan melintas melewati hutan jika mereka memang tidak setuju untuk berhenti terlebih dahulu. Lagi pula keselamatan kelompok dari Wen Yao bukanlah tanggung jawab King Sube Tian. Wen Yao yang masih bersikap bijak lekas meminta semua anak buahnya untuk mengikuti perintah Sube Tian yang akan beristirahat malam ini di tengah hutan. Ketika mereka semua sedang beristirahat sembari menyiapkan makan malam, tiba-tiba saja ratusan ular datang mengepung. Situasi ini pun membuat kelompok Wen Yao menjadi panik dan berusaha menyingkirkan ular-ular tersebut. Sementara itu Sube Tian yang sedang bersantai memanggang ayam meminta Nona Melujo untuk membantu kelompok Wen Yao mengalahkan ratusan ular yang menyerang. Dengan ranahnya yang sudah mencapai Martial King, Nona Melujo dengan satu kali serangan saja langsung membuat ratusan ular membeku tidak berdaya. Kemampuan dari Nona Melujo ini hanya membuat anak buah Wen Yao tercengang karena mereka tidak menyangka ternyata saat ini sedang bersama dengan praktisi ranah Martial King. Setelah berhasil membunuh ratusan ular, Wen Yao segera mengajak Sube Tian dan Nona Melujo untuk segera meninggalkan tempat ini demi menghindari siluman ular. Di saat yang sama anak buah Wen Yao meminta agar mereka segera pergi dan jangan memperdulikan Sube Tian serta Nona Melujo lagi. Akan tetapi Sube Tian berkata kalau Wen Yao dan anak buahnya tidak bisa pergi sekarang karena siluman ular sudah berada dekat dengan mereka. Dan benar saja dari arah tebing muncul siluman ular yang langsung melakukan serangan kepada Wen Yao. Ketika Wen Yao meminta anak buahnya untuk membantu melawan siluman ular, tiba-tiba saja Sube Tian berdiri dan meminta Wen Yao untuk beristirahat karena pada saat ini Bang MC yang akan turun tangan melawan siluman ular. Perbaku hantaman pun langsung terjadi antara Sube Tian melawan siluman ular dan dalam beberapa gerakan King Sube Tian terlihat mampu membuat siluman ular tidak berdaya. Momen ini pun kembali membuat anak buah Wen Yao tercengang karena ternyata kemampuan Sube Tian melewati ekspektasi mereka. Ketika siluman ular kembali ingin melakukan serangan, di saat itu pula Sube Tian menggunakan Tian Sui untuk menyegel siluman ular dengan elemen es. Seketika siluman ular pun langsung membeku dan membuat Sube Tian dengan mudah berhasil menyerang siluman ular untuk kedua kalinya.
空气都被凝固了。 Terlihat siluman ular sangat kaget dengan kemampuan yang dimiliki oleh Subetian. Dia mulai bertanya-tanya siapakah Subetian sebenarnya karena di usia yang masih begitu muda tapi sudah sejago ini. Karena tidak punya kesempatan untuk menang, maka siluman ular menyemburkan asap gelap untuk melarikan diri. Tanpa berlama-lama, King Subetian langsung mengajak Nona Melujo untuk segera mengejar siluman ular tersebut. Kepergian Subetian mengejar siluman ular juga sekaligus menutup episode 102 kali ini ya guys. Episode kali ini dimulai dengan Subetian dan Nona Melujo yang masuk ke dalam sebuah hutan setelah mereka melakukan pengejaran kepada siluman ular. Terlihat banyak serangga penghuni hutan mulai bermunculan untuk melakukan serangan kepada mereka berdua. Beruntung King Subetian menggunakan Tiansui untuk membuat semua serangga tersebut membeku tidak berdaya. Setelah menggunakan Tiansui, tiba-tiba saja Ling Er berbicara kalau dia merasakan aura nadi spiritual di dalam hutan ini. Dengan nadi spiritual tersebut, Ling Er seharusnya bisa berevolusi menjadi lebih kuat. Subetian pun tampak senang karena tidak menyangka ada kesempatan yang begitu besar di dalam hutan ini. Benar saja tak lama kemudian Subetian dan Nona Melujo berhasil menemukan rumput transformasi di tengah kolam. Diketahui rumput transformasi ini belum tumbuh dewasa, jadi hal tersebutlah yang menyebabkan rumput ini tidak dimakan oleh siluman ular. Tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang mengarah kepada Subetian dan Nona Melujo. Ternyata serangan tersebut dilakukan oleh siluman ular yang sebelumnya baku hantam dengan King Subetian. Siluman ular ternyata sengaja kabur untuk memancing Subetian masuk ke dalam hutan. Bisa terlihat banyak sekali tulang belulang manusia yang berhasil dijebak oleh siluman ular di dalam hutan ini. Siluman ular berkata jika dia berhasil melahap Subetian dan Nona Melujo, maka dia pasti akan bisa berevolusi ke tahap selanjutnya. Akan tetapi dengan percaya diri, Subetian mengatakan semua tergantung kepada siluman ular yang mempunyai gigi atau tidak untuk melahap dirinya. Perkataan King Subetian ini tentu saja membuat siluman ular merasa kesal. Dia pun langsung mengaktifkan sebuah formasi yang sudah terpasang di tengah kolam. Meskipun siluman ular sudah mengeluarkan formasi, terlihat Subetian tidak bergeming sama sekali. Bang MC hanya sedikit terkejut karena ternyata iblis seperti siluman ular juga pandai dalam membuat formasi. Dengan menggunakan serangan formasi, tampak King Subetian berhasil terkena serangan yang dilakukan oleh siluman ular. Tapi seketika ekspresi dari siluman ular berubah setelah Subetian berhasil menggunakan Tiansui untuk membekukan formasi siluman ular. Siluman ular pun tampak begitu emosional setelah mendapati formasi yang dia buat berhasil dihancurkan dengan mudah oleh King Subetian. Serangan demi serangan juga terus dilancarkan oleh siluman ular sembari berharap Subetian bisa mati terbunuh oleh senjatanya. Tapi pada kenyataannya siluman ular malah terkena serangan balik yang digunakan oleh Subetian menggunakan sebuah formasi. Membekunya siluman ular juga memudahkan Bang MC untuk melakukan tebasan pedang. Seketika siluman ular dibuat tewas dan King Subetian langsung mendapatkan inti dari siluman ular tersebut. Subetian kemudian meminta Ling Er untuk keluar guna menyempurnakan rumput transformasi agar menjadi lebih dewasa. Jika rumput tersebut sudah dewasa, maka Subetian bisa menyempurnakannya di dalam hutan ini.
Ling Er pun berkata kalau dia sudah selesai berevolusi, kemungkinan besar bisa menyempurnakan rumput transformasi. Karena kolam di hadapan mereka banyak sekali terdapat energi spiritual, maka Ling Er langsung menyelam untuk bisa berevolusi. King Subetian juga mengajak Nona Melujo untuk berlatih di dalam kolam karena tempat ini merupakan tempat latihan yang sulit untuk mereka temukan di tempat lain. Tanpa ragu, Nona Melujo langsung mengganti pakaiannya untuk masuk ke dalam air dan berlatih bersama King Subetian. Terlihat Nona Melujo kembali melakukan aksinya dengan menggoda Bang MC kita, dan seperti biasa Subetian selalu tahan godaan dan tidak menggubris aksi dari Nona Melujo sama sekali. Setelah berlatih selama beberapa jam, Subetian merasakan tubuhnya semakin bugar. Di saat yang sama, Nona Melujo juga tampak masih fokus berlatih untuk terus menaikkan ranahnya. Tak lama kemudian, Ling Er keluar dari dalam air karena dia sudah selesai berevolusi. Subetian tampak senang dengan keberhasilan Ling Er sekaligus meminta bantuan agar Ling Er menyempurnakan rumput transformasi di hadapan mereka. Dengan kemampuan spesialnya, Ling Er langsung menyempurnakan rumput transformasi dengan sangat cepat. Terlihat Ling Er juga langsung kelelahan karena penyempurnaan rumput transformasi menjadi dewasa menghabiskan banyak energi spiritual dari Ling Er. Setelah keberhasilan Ling Er menyempurnakan rumput transformasi, terlihat Nona Melujo juga berhasil menaikkan ranahnya menjadi Martial King bintang 2. King Subetian kemudian memberikan penjelasan kalau tubuh 9 yin milik Nona Melujo merupakan tubuh langit. Jadi selama Nona Melujo tidak merusak energi 9 yin di dalam tubuhnya, maka Bang MC yakin Nona Melujo bisa mencapai ranah Martial King bintang 6. Karena masih terbawa suasana, Nona Melujo langsung ingin memeluk Subetian. Akan tetapi Subetian berkata kalau Nona Melujo terus bersikap seperti ini, maka dia tidak akan pernah membantu Nona Melujo untuk menaikkan ranahnya lagi. Nona Melujo kemudian bertanya bagaimanakah caranya agar dia bisa berterima kasih kepada Subetian. Subetian kemudian menyebutkan jika Nona Melujo bisa membantu dan tidak mengkhianatinya selama perjalanan mereka, maka Subetian berjanji akan terus membantu Nona Melujo menaikkan ranah. Momen ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan Nona Melujo yang menyatakan kalau dia masih ingin terus berlatih dan menaikkan ranahnya bersama dengan King Subetian. Karena Subetian juga masih membutuhkan bantuan Nona Melujo, maka dia segera meminta Nona Melujo untuk mengganti pakaian karena mereka akan segera menuju Gunung Laser. Beberapa saat kemudian, Subetian dan Nona Melujo sudah sampai di kota tua Laser yang tampak begitu sepi. Subetian juga merasakan ada sesuatu yang aneh karena seharusnya kota Laser begitu ramai. Di saat yang sama ada seseorang dari arah kejauhan yang sedang mengawasi King Subetian dan Nona Melujo. Tiba-tiba saja Wen Yao datang menghampiri mereka berdua karena kebetulan mereka sedang berada di kota yang sama. Subetian pun merasa heran kenapa Wen Yao terlihat sendirian dan kemanakah anak buahnya yang kemarin. Wen Yao pun menjelaskan setelah mereka berhasil mengantarkan barang pelelangan, dia berencana untuk berlatih sendirian. Jadi hal tersebutlah yang membuatnya pergi tanpa ditemani oleh siapapun. Di saat yang sama Wen Yao juga menanyakan apakah Subetian berhasil menangkap siluman ular yang mereka kejar kemarin. Dengan santuinya King Subetian berkata kalau siluman ular sudah dia eksekusi mati, jadi tidak akan pernah mengganggu orang-orang yang lewat di dalam hutan.
你追杀到那只蛇形大妖了吗？ 不会再作恶了。 Seketika Wen Yao pun langsung menunduk untuk berterima kasih karena Su Beitian sudah banyak membantu masyarakat kota Laize. Mendapati momen ini, Su Beitian lekas bertanya kepada Wen Yao mengenai apa yang sebenarnya terjadi di kota Laize karena kota ini tampak begitu sepi. Ternyata belakangan ini sering terjadi kemunculan siluman monster yang memakan manusia di kota Laize yang membuat masyarakat sekitaran kota menjadi panik. Su Beitian pun bertanya kembali apakah tidak ada seniman bela diri di kota Laize yang bisa menangkap dan membunuh siluman monster yang sedang berkeliaran akhir-akhir ini. Ternyata siluman monster tersebut diduga berhubungan dengan Gunung Laize, jadi tidak ada seorang pun seniman bela diri yang berani untuk menangkapnya. Nona Melujo sendiri bertanya apakah Wen Yao datang ke kota Laize bertujuan untuk berlatih di Gunung Laize. Wen Yao menjelaskan dia tidak berani untuk berlatih di Gunung Laize karena kemampuannya masih rendah. Bahkan seseorang yang sudah berada di ranah Martial King saja bisa mati di Gunung Laize, apalagi dia yang hanya praktisi biasa. Jadi tujuan utama Wen Yao datang ke kota Laize karena dia ingin mengikuti acara pelelangan yang akan dilaksanakan besok pagi. Meskipun skala pelelangan di kota Laize tidak begitu besar, tapi setiap tahunnya selalu memunculkan harta berharga karena dekat dengan Gunung Laize. Untuk itulah biasanya pelelangan ini menarik banyak peminat. Karena Su Beitian dan Nona Melujo tidak terburu-buru pergi ke Gunung Laize, maka mereka berdua memutuskan untuk melihat pelelangan terlebih dahulu. 我哪敢深入其中？明天举行的一场拍卖会，雷泽拍卖会虽然规模不大，可住在这青山就观。 Wen Yao juga menyarankan agar Su Beitian dan Nona Melujo malam ini menginap di restoran Qingsan dan besok pagi mereka akan pergi bersama-sama ke tempat pelelangan. Baru juga mereka masuk ke dalam restoran sudah langsung melihat praktisi ranah Martial King bernama Mu Rongchuan. Diketahui Mu Rongchuan merupakan salah satu dari 10 orang yang berada di ranah Martial King di Kekaisaran Xingluo. Lebih kagetnya lagi, ternyata Mu Rongchuan dan Nona Melujo saling mengenal satu sama lain. 媚雅楼主， 媚儿见过逍遥王。 Mu Rongchuan langsung mengajak Nona Melujo untuk menemaninya malam ini karena mereka punya tujuan yang sama, yaitu menghadiri pelelangan. Akan tetapi Nona Melujo menolak untuk menemani Mu Rongchuan karena dia sedang bersama dengan Tuan Muda Su Beitian. Nona Melujo pun kemudian memperkenalkan Su Beitian yang merupakan tuan muda dari keluarga Su. Untuk saat ini Nona Melujo sepenuhnya sudah menjadi pelayan bagi keluarga Su, termasuk tuan muda Su Beitian. Su Beitian. Karena Su Beitian sudah lelah, dia pun mengajak Nona Melujo untuk segera beristirahat. Bang MC juga tampak menabrak Mu Rongchuan untuk membuktikan kalau dia sama sekali tidak takut dengan Mu Rongchuan yang pada saat ini berada di ranah Martial King. Singkat cerita, ketika hari sudah larut malam, Su Beitian menemukan adanya siluman yang sedang berjalan di atas genteng. Tapi sayangnya ketika Su Beitian mengejar siluman tersebut, dia berhasil melarikan diri. Bang MC mulai membuat asumsi sepertinya siluman tersebutlah yang selama ini memakan manusia di kota Laize. Ketika hari sudah pagi, Su Beitian dan Nona Melujo sudah menghampiri acara pelelangan. Terlihat ada seorang tuan muda yang mengenal Nona Melujo di acara tersebut. Ternyata tuan muda ini pernah ingin menjadikan Nona Melujo sebagai selirnya, tapi ditolak mentah-mentah. Jadi hal tersebutlah yang membuat tuan muda ini mempunyai dendam pribadi kepada Nona Melujo. 真是有意思。当年我本想收她做我的女，这次遇见，少年气血旺盛。 Di saat yang sama, seorang wanita siluman yang tadi malam dikejar oleh Su Beitian muncul di samping tuan muda. Wanita siluman ini meminta agar tuan muda mengizinkannya untuk mendapatkan Su Beitian karena dia cukup tertarik dengan Bang MC kita. Beberapa saat kemudian acara pelelangan kota Laize akan segera dimulai. Siapa yang menyangka bahwa barang yang pertama kali diperlihatkan adalah sebuah tungku alkimia yang begitu bagus.
Meski pavilion lelang hanya mematok harga 1000 batu spiritual, tapi King Subetian langsung menawar dengan harga 10.000 batu spiritual. Sontak keputusan Bang MC membuat orang-orang kaget karena mereka heran kenapa mau menghabiskan 10.000 batu spiritual hanya untuk tungku alkimia yang kelihatan biasa saja. Karena tidak ada tawaran lain dari peserta lelang, maka pembawa acara meresmikan Subetian sebagai pemilik baru dari tungku alkimia yang mereka lelang. Setelah banyaknya barang lelang yang terjual, pada akhirnya pembawa acara mengumumkan ada satu barang lelang lagi yang akan diperjualbelikan. Ternyata barang tersebut merupakan tubuh roh jernih yang sangat langka. Siapa yang menyangka kalau tubuh roh jernih merupakan siluman yang tadi malam dikejar oleh King Subetian. Kemunculan siluman ini tentu saja membuat Bang MC merasa familiar dengan aura siluman tersebut. Momen ini pun membuat Subetian merasa kalau pelelangan ini semakin menarik. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan King Subetian yang begitu tertarik kepada tubuh roh murni di pelelangan kota Leyze. Tidak hanya Subetian saja, ternyata ada satu orang yang juga begitu tertarik dan bahkan dia mengancam akan bermusuhan dengan siapapun yang berani bersaing dengan dirinya. Tentu saja momen ini membuat Wen Yao menjadi kesal karena ternyata acara pelelangan kota Leyze jadi tempat yang tidak manusiawi seperti ini. Subetian pun kemudian memberikan penjelasan kalau di tempat ini yang kuat akan memakan yang lemah, jadi Wen Yao tidak perlu kaget jika terjadi sesuatu di luar pemikirannya. Sementara itu, Nona Melujo bertanya apakah Subetian tertarik untuk mendapatkan tubuh roh murni yang sedang dilelang pada saat ini. Dengan simpel Subetian menjawab kalau dia cukup tertarik. Tentu saja hal ini membuat Nona Melujo sedikit merengut cemberut karena dia tidak senang jika Subetian mendekati seorang wanita. Setelah lelang tubuh roh murni dimulai, Subetian langsung bersaing dengan pria gendut yang juga menginginkan tubuh roh murni. Tapi setelah tawaran memasuki angka 20.000 batu spiritual, tidak ada orang lain yang berani memberikan tawaran lebih tinggi ketimbang tawaran Subetian. Pada akhirnya Subetian secara resmi mendapatkan tubuh roh murni yang dilelang oleh pelelangan kota Leyze. Tanpa banyak bicara lagi, Subetian juga langsung menggendong tubuh roh murni tersebut untuk dia bawa pulang ke penginapan. Ketika sudah sampai di penginapan, Nona Melujo tampak gelisah karena dia mengira Subetian akan melakukan perbuatan yang tidak-tidak kepada tubuh roh murni. Akan tetapi Subetian tidak memperdulikan ocehan dari Nona Melujo dan langsung masuk ke dalam kamar. Bang MC juga meminta Nona Melujo untuk tidak mengganggunya selama dia tidur bersama dengan tubuh roh murni malam ini. Alih-alih melakukan perbuatan yang tidak-tidak, King Subetian tampak melemparkan tubuh roh murni ke tempat tidur sembari mengeluarkan formasi bendera untuk membuat tubuh roh murni mengakui kalau dirinya merupakan siluman yang selama ini mengganggu ketenangan warga kota Leyze. Pada awalnya tubuh roh murni belum mau mengakui kalau dia merupakan seekor siluman, tapi setelah Subetian mencoba untuk melakukan serangan, pada akhirnya tubuh roh murni berubah menjadi siluman serigala yang pernah dikejar oleh King Subetian sebelumnya. Sementara itu Nona Melujo yang merasa penasaran dengan keributan langsung menguping kamar Subetian untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Perubahan yang dilakukan oleh siluman serigala tidak sesuai ekspektasi Subetian. Bang MC mengira kalau siluman serigala bisa tahan lebih lama ketika mendapatkan tekanan darinya, tapi baru digertak sedikit siluman serigala ternyata langsung muncul.
Karena Bang MC kita sudah merusak rencana dari siluman serigala, maka siluman ini berniat untuk membunuh Subetian di tempat ini. Akan tetapi dari serangan-serangan yang dia buat, malah terlihat siluman serigala tampak begitu lemah. Di saat yang sama, Nona Melujo mengira kalau Subetian sedang melakukan perbuatan wik-wik bersama dengan tubuh roh murni di dalam kamar. Ketika siluman serigala menggunakan bayangan siluman petir untuk menyerang, di saat itu pula Subetian menggunakan kemampuan Tian Sui untuk membekukan bayangan tersebut. Seketika siluman serigala langsung meminta maaf kepada Subetian serta meminta Bang MC untuk tidak membunuhnya hari ini. Bahkan dia bersedia mengantarkan Subetian untuk mencari api langit jika Bang MC mau memberikan ampunan kepadanya. Bang MC kita kemudian tersenyum karena ternyata siluman serigala sudah tahu maksud kedatangannya ke kota Leyze. Akan tetapi karena niat membunuh dari siluman serigala begitu kuat dan sudah banyak korban yang dia bunuh di kota Leyze, maka King Subetian tidak bisa memberikan ampunan kepadanya. Dengan kekuatan Tian Sui, Bang MC langsung membekukan serta membuat siluman serigala hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, Nona Melujo tampak begitu kesal karena kamar yang dia tempati sangat berantakan, efek dari keributan yang ditimbulkan oleh Subetian. Setelah membunuh siluman serigala, Subetian lekas mendatangi Nona Melujo untuk segera mengajaknya pergi meninggalkan kota Leyze. Nona Melujo tampak merajuk dan menanyakan di manakah keberadaan dari tubuh roh murni yang dibawa Subetian. Dengan santuinya Bang MC berkata kalau tubuh roh murni sudah dia bunuh. Situasi ini pun membuat Nona Melujo bertanya-tanya dan menganggap Subetian sudah keterlaluan. Subetian kemudian menjelaskan kalau dia tidak melakukan perbuatan aneh kepada tubuh roh murni. Bang MC juga menambahkan kalau tubuh roh murni merupakan siluman iblis yang selama ini sudah meresahkan warga kota Leyze. Jadi sedari itulah Bang MC membunuh siluman serigala untuk menciptakan rasa aman bagi warga kota. Penjelasan Subetian membuat Nona Melujo sejenak terdiam dan menanyakan kebenaran tersebut. Subetian pun berkata kalau dia tidak mungkin berbohong kepada Nona Melujo. Pada akhirnya kebenaran ini membuat Nona Melujo merasa senang. Dia tampak begitu bahagia karena ternyata Subetian tidak wik-wik dengan wanita pemilik tubuh roh murni. Singkat cerita, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari api langit di Gunung Leyze. Ketika sedang berada di perjalanan, mereka berdua dihadang oleh tuan muda yang memiliki dendam kepada Nona Melujo. Ternyata tuan muda ini bernama Shinran. Kemunculan tuan muda Shinran dan pengawalnya ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini dimulai dengan tuan muda Shinran yang cukup merindukan masa lalu bersama Nona Melujo. Dia pun mengajak Nona Melujo untuk pergi ke suatu tempat guna mengenang masa-masa indah mereka berdua. Akan tetapi secara refleks, Nona Melujo langsung memeluk Subetian sembari berkata kalau dia tidak tertarik dengan ajakan tuan muda Shinran. Penolakan ini tentu saja membuat tuan muda Shinran cukup kesal. Tuan muda Shinran kemudian berkata kalau dia akan membunuh Subetian karena Bang MC sudah membunuh wanita siluman iblis yang dilelang kemarin. Perkataan tuan muda Shinran tentu saja membuat Subetian menyadari kalau tuan muda Shinran merupakan orang yang sudah melelang wanita siluman iblis guna mencelakai orang lain. Karena Bang MC merasa tindakan tuan muda Shinran begitu tercela, dia kemudian menggunakan kekuatan mental untuk menyerang tuan muda Shinran. Seketika tuan muda Shinran langsung merasakan sakit di bagian kepala. Dia pun meminta bantuan kepada Pak Tua Yang Lau untuk membunuh Subetian sekarang juga.
Tanpa banyak basa-basi, Pak Tua Yang Lau langsung maju untuk membantai Subei Tian atas perintah dari Tuan Muda Shinran. Perbaku hantaman antara Subei Tian melawan Yang Lau tidak terelakkan lagi. Terlihat dari beberapa gerakan, King Subei Tian mampu memukul Yang Lau yang gencar melakukan serangan demi serangan. Keberhasilan Subei Tian memukul Yang Lau tentu saja membuat Tuan Muda Shinran kaget. Dia tidak percaya anak muda seperti Subei Tian mampu melawan seorang senior seperti Yang Lau. Sementara itu Subei Tian hanya tersenyum lebar sembari berkata kalau Yang Lau hanya berada di ranah warrior emperor bintang 4, tapi kok berani-beraninya sombong di hadapannya. Perkataan Subei Tian ini tentu saja membuat Yang Lau kebakaran jenggot. Pak Tua ini langsung mengeluarkan sebuah tombak untuk kembali melakukan serangan demi serangan ke arah King Subei Tian. Di saat yang sama King Subei Tian juga mengeluarkan pedang untuk meladeni pertarungan melawan Yang Lau. Pada akhirnya setelah beberapa saat, King Subei Tian berhasil membuat Yang Lau tidak berdaya. Momen ini pun membuat Tuan Muda Shinran terheran-heran dan tidak percaya Yang Lau bisa dikalahkan dengan mudah. Sebentar lagi adalah giliranmu, ucap Subei Tian yang memberikan ancaman kepada Tuan Muda Shinran. Seketika Tuan Muda Shinran pun langsung ketakutan dan menyandra Nona Melujo untuk membuat Subei Tian melepaskannya. Jika kau membunuhnya, menurutmu berapa persen kesempatan kamu bisa selamat? Ucap Subei Tian yang menyatakan kalau Tuan Muda Shinran tidak bisa lari dari tempat ini. Dengan sangat yakin Tuan Muda Shinran berkata kalau kakeknya adalah penatua ketiga di Gua Lingbao. Jika Subei Tian membunuhnya hari ini, maka Subei Tian pasti akan dikejar-kejar oleh kakeknya. Bahkan keluarga dari Subei Tian juga pasti akan dimusnahkan. Meskipun sudah mendapatkan ancaman, Subei Tian masih kelihatan santuy. Dia pun berkata kalau Tuan Muda Shinran sebentar lagi akan mati, jadi dia sama sekali tidak bisa memberikan ancaman. Mendengar perkataan Subei Tian tentu saja membuat Tuan Muda Shinran semakin ketakutan. Dia kemudian berbicara bagaimana caranya agar Subei Tian mau mengampuni nyawanya. Tapi sayangnya menurut King Subei Tian, dia tidak akan pernah melepaskan Tuan Muda Shinran apapun yang terjadi. Subei Tian juga menghitung 1-3 agar Tuan Muda Shinran melepaskan Nona Melujo. Pada hitungan ketiga, Nona Melujo dengan cepat langsung memberikan pukulan dan tamparan yang membuat Tuan Muda Shinran tidak berdaya. Dia juga menanyakan apakah hukuman yang akan diberikan oleh Subei Tian kepada Tuan Muda Shinran pada saat ini. Subei Tian berkata siapapun yang menganggapnya sebagai musuh, maka Bang MC tidak akan memberikan ampunan. Dia pun kemudian berniat menusukkan pedangnya ke arah Tuan Muda Shinran. 没事，你准备如何处置他？ 还需要留情吗？ Akan tetapi tiba-tiba saja kalung giok yang dipakai oleh Tuan Muda Shinran bersinar, yang mana kalung giok tersebut merupakan tubuh jiwa dari kakek Shinran. Tubuh jiwa kakek Shinran lekas bertanya siapakah Subei Tian dan kenapa dia berniat untuk membunuh cucunya. Di saat yang sama Tuan Muda Shinran pun langsung mengadu kepada sang kakek untuk membunuh King Subei Tian. Meskipun ranah kakek Shinran cukup tinggi, tapi saat ini yang muncul di hadapan King Subei Tian hanyalah sebuah tubuh klon jiwa. Jadi Bang MC sama sekali tidak takut untuk berhadapan dengan kakek Shinran. Dengan hanya satu kali serangan pedang saja, tubuh jiwa kakek Shinran langsung tidak berdaya. Si kakek juga langsung meminta Tuan Muda Shinran untuk segera kabur karena dia sadar tidak bisa memberikan perlindungan lebih lanjut. Tuan Muda Shinran pun langsung berusaha kabur melarikan diri sesuai perintah dari si kakek. Tentu saja King Subei Tian tidak akan membiarkan Tuan Muda Shinran kabur begitu saja. Tapi si kakek Shinran menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk masuk ke dalam lautan kesadaran Subei Tian.
Terjadi perbaku hantaman yang cukup sengit antara Subetian dan kakek Shinran di dalam lautan kesadaran Bang MC. Tapi ya begitulah, tidak butuh waktu lama King Subetian menggunakan keterampilan pedangnya untuk membunuh jiwa dari kakek Shinran. Tidak hanya membunuh tubuh jiwa kakek Shinran saja, Bang MC juga menyerap seluruh kekuatan tubuh jiwa kakek Shinran untuk dia pergunakan menaikkan ranah. Benar saja, Subetian langsung berhasil menaikkan ranah dengan sangat cepat. Hal ini bisa terlihat dari perubahan elemen-elemen yang ada di dalam lautan kesadaran Bang MC kita. Sementara itu, Nona Melujo menanyakan apakah mereka perlu untuk mengejar Tuan Muda Shinran yang kabur melarikan diri. Subetian berkata kalau mereka tidak perlu mengejar Tuan Muda Shinran karena yang terpenting pada saat ini adalah menaklukkan api langit di Gunung Leze. Berlanjutnya perjalanan Subetian dan Nona Melujo ke Gunung Leze juga sekaligus menutup